Pemirsa, sajian menu Timur Tengah sering menjadi incaran untuk menu berbuka puasa. Ya, salah satu yang menjadi favorit adalah nasi kebuli yang dipadu dengan daging kambing atau daging ayam. Di bulan Ramadan, beragam pilihan kuliner untuk berbuka puasa mulai banyak diburu masyarakat. Salah satunya, hidangan yang kerap menjadi favorit adalah nasi kebuli. Di kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta Badung, Bali, terdapat sebuah kedai yang menawarkan variasi nasi kebuli dengan topping daging ayam dan kambing yang menggugah selera. Dengan menggunakan beras basmati atau beras aromatik dari India, nasi kebuli ini memiliki wangi rempah yang khas. Sementara daging kambing dan ayam sebelum dihidangkan diproses dengan cara dipresto selama 2 jam lebih. Kemudian dibakar sehingga daging benar-benar empuk dengan aroma yang menggoda. Di hari biasa, kedai Jordan bisa menjual hingga 2.000 potong daging ayam dan kambing. Sementara di bulan Ramadan, pengunjung ramai jelang berbuka puasa. Karena selain rasanya enak, murah meriah, enak, tempatnya juga bagus. Memang restoran kami mengkhususkan pada kuliner Timur Tengah, yaitu nasi kebuli dengan lauk kambing dan juga ayam yang memang cita rasa dan bumbunya memang didapatkan dari founder kami yang memang berasal dari salah satu negara di Timur Tengah. Untuk itu kami tetap menjaga originalitas rasanya, resepnya, namun balik lagi kita akan menyesuaikan pada lidah Indonesia. Varian nasi kebuli bisa dicoba dalam berbagai porsi, mulai dari porsi personal, porsi berlima hingga bersepuluh, dengan harga yang berbeda-beda mulai dari Rp125.000. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Ya, bisa ibu-ibu pada umumnya membuat kue kering seperti nastar dan kastengel sebagai sajian kue untuk lebaran ya. Ya, namun kami memiliki referensi menu kue unik untuk ibu-ibu jelang menyambut perayaan Idul Fitri, yaitu sus klepon. Seperti apa? Berikut informasinya. Masih bingung menentukan kudapan yang cocok disantap saat perayaan Idul Fitri kali ini? Anda bisa berkreasi sendiri dengan membuat choux klepon. Perpaduan teknik pastry Prancis dengan cita rasa jajanan pasar Indonesia bisa menjadi alternatif kudapan yang bisa disajikan untuk keluarga. Proses pembuatan choux klepon hampir sama dengan klepon. Adonan ini dibuat melalui proses pemasakan awal di atas kompor menggunakan campuran air, mentega, dan tepung sebelum kemudian dipanggang hingga menghasilkan struktur berongga dengan karakteristik tekstur renyah di bagian luar dan kopong di bagian dalam. Ketika digigit ada kelapa sangrai dan aroma wangi pandan. Teksturnya yang renyah serta cairan gula Jawa menambah sensasi choux klepon hasil perpaduan kudapan Eropa dan Jawa ini. Karena kan yang kita tahu choux atau sus kalau dalam bahasa Indonesianya tuh biasanya isinya itu pakai vanila, antara vanila, coklat atau mocha. Nah, ini dipakai isian klepon, rasanya unik dan masuk banget sih sama taste Indonesia. Apalagi ada isian gula merahnya ini benar-benar bikin taste-nya itu autentik Indonesia banget. Chef Mahmudi, pembuat choux klepon, ingin menyajikan jajanan istimewa pada perayaan Lebaran 1446 Hijriah kali ini, yakni memadukan antara kudapan Prancis dengan cita rasa Jawa, maka jadilah jajanan choux klepon. Klepon yang mulai peminatnya berkurang, terutama anak muda. Nah, akhirnya ada saya sama mahasiswa itu ide untuk membuat sama-sama kudapan tapi punya nilai yang lebih bagus. Akhirnya ada kudapan Prancis namanya sus kakling. Nah, itu akhirnya kita modifikasi sampai hari ini itu adalah jadinya yang bagusnya seperti itu, terus dengan tidak meninggalkan identik kelapa parutnya masih ada, gula Jawa yang lumer, terus warna hijau dari klepon masih ada. Selain gula Jawa, choux klepon dapat disajikan dengan krim seperti coklat dan vanila. Bagaimana Anda tertarik membuatnya? Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, semarak Ramadan juga terasa di Filipina. Ya, salah satu wilayah di Filipina menghias desanya dengan nuansa Ramadan. Wilayah otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim Filipina berubah menjadi desa Ramadan. Penjuru desa dihiasi dengan cahaya bertemakan Ramadan. Tidak hanya itu, selama bulan suci Ramadan, warga menyajikan hidangan lokal dan makanan berbuka puasa kepada ribuan pengunjung setiap malamnya. Puncak acara digelar di Balai Kota. Warga bisa berolahraga malam, kulineran, hingga belanja di pasar malam. Kota Marantau dan Zambonanga juga meluncurkan pertunjukan cahaya pertama mereka. Gedung pemerintahan setempat menjadi kanvas untuk tampilan iluminasi modern. Acara ditutup dengan pertunjukan kembang api megah yang menerangi langit malam. Muslim Christian, masayang talaga dahil grabe kasi ang ganda ng lights. Na-appreciate namin talaga, lalo na kaming mga Muslim. For the first time in Zamboanga, si Mayor Olaso na po ang nakagawa ng ganyan. Po ng opportunity po para ma-present po yung yung Ramadan po namin, yung religion po namin at saka yung kasiyahan po na nabibigay po nila sa amin. Umat Muslim Mindanao yang dikenal sebagai suku Moro terdiri dari 13 kelompok etnis dan merupakan populasi non-Kristen terbesar di Filipina. Saat ini umat Muslim di Filipina berjumlah lebih dari 7 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total populasi.